kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya. Saya ingin menuju ke kuasa hukum dari pihak keluarga korban terlebih dahulu. Kira-kira kalau nanti ada peluang mengajukan banding, bagaimana respon dari kuasa hukum meskipun tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah hak dari terdakwa? Apakah ada upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh kuasa hukum? Mengingat ini kan perjuangan kuasa hukum berbulan-bulan ya. Sebenarnya perjuangan banyak pihak ya. Dari keluarga, keberanian keluarga waktu awal membuka kasus, membuat laporan, keberanian dari kawan-kawan jurnalis, keberanian dari masyarakat juga menyuarakan. Tapi kalau kita bicara tadi misalkan itu nanti banding, apa yang harus kita lakukan ya, kita tentunya akan mengontrol proses banding tersebut, gitu kan? Karena itu hak dari, lagi-lagi itu hak dari terdakwa untuk melakukan upaya hukum. Kan? Mungkin tadi kalau Bang Nasrullah tadi bilang ada beberapa perspektif soal rasa keadilan, mungkin jaksa rasa keadilannya itu seumur hidup, hakim ternyata rasa keadilan itu hukuman mati. Mungkin kuasa hukum rasa keadilannya adalah bebas atau setahun atau sehari atau sejam dia dihukum. Jadi ya sama-sama kita lihat aja. Kita lihat, kita kawal kasus ini, karena dari saya sendiri pun saya meyakini bahwa ini tidak akan berhenti di putusan ini. Ini pasti akan banding, pasti nanti kasasi atau mungkin PK, bahkan mungkin melakukan upaya yang lain, kita nggak tahu, mengadu kepada Tuhan gitu atau gimana. Tapi yang jelas ini tidak akan berhenti di sini. Jadi jadikan ini satu bahan pembelajaran buat kita semua, bahwa beginilah proses penegakan hukum di Indonesia, masih begini. Tadi sempat saya dengar juga Bang Nasrullah bilang bahwa korban itu tidak diperlakukan sebagai subjek, gitu. Masih menitik beratkan kepada pelaku. Dan tentunya hal ini harus kita perjuangkan sama-sama supaya rasa keadilan itu terhadap korban bisa terpenuhi secara layak. Kira-kira begitu. Ya, memang begini. Kalau kita lihat sistem hukum di dunia ini, ada common law, Anglo-Saxon, ada civil law, ada Hindu law, ada socialist law, ya. Banyak sistem hukum, ada Islam law. 4 sistem hukum ini sama sekali tidak menempatkan korban dan keluarga korban sebagai subjek. Bahkan kita sering melihat korban itu hanya dijadikan objek untuk didengar keterangannya, kemudian di tahap penyidikan, di sidang pengadilan dihadirkan lagi, didengar keterangannya. Tapi ketika jaksa mau menuntut berapa tahun, hakim mau menuntut berapa tahun, nggak pernah lagi ditanya kepada korban. Dalam konteks itulah yang saya katakan, tidak ada sebenarnya, ini yang harus kita benahi. Saya berpikir begini, sebaiknya KUHP ke depan atau hukum acara atau ada produk hukum yang mengatur bahwa ketika jaksa penuntut umum akan mengajukan rekusitor, jaksa penuntut umum secara di belakang layar akan berdiskusi terlebih dahulu dengan korban. Hei korban, ini kasusnya begini, kamu berapa tahun sih ingin agar diberikan rasa keadilan? Hanya diskusi saja untuk mendengar aspirasi. Nah, itu mungkin ada sebuah suasana, atau mungkin ada upaya korban, keluarga korban, ini kami coba pertemukan ya, kamu dengan pelaku terdakwa, siapa tahu ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Ya, jangan hanya di dalam konteks di awal di tahap penyidikan, tapi di tahap penuntutan pun dilibatkan. Nah, sehingga korban tidak lagi atau keluarga korban tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek dalam peradilan. Saya pengen itu korban juga didengar rasa keadilan. Kalau tidak nanti korban hanya bisa teriak-teriak di luar. Mengeluh sendiri saja. Jadi korban ini teriaknya. Ya kadang korban sendiri pun dibebankan untuk membuktikan bahwa kamu memang benar-benar korban. Itu kan yang terjadi di awal ketika kita mau bikin laporan awal-awal. Seolah-olah beban pembuktiannya juga dibebankan kepada kami selaku PH. Apa buktinya kalau dia dibunuh secara pembunuhan berencana?
mana sampai ada selentingan bahwa kami ahli nujum. Kan itu kan jadi satu ironi. Mungkin kedepannya sistem penegakan hukum dan KUHAP terbarunya harus memang benar-benar memperhatikan aspek dari korban. Oke, baik. Itu adalah sebuah masukan ya tentunya kepada sistem hukum Indonesia, tapi kita memang tentu fokus kita dalam breaking news, pemirsa, dalam kesempatan ini kita ingin memantau bagaimana jalannya persidangan vonis untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kita sudah menyimak tadi pemirsa bahwa untuk Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Sementara Putri Chandrawati saat ini sidangnya tengah diskors dan kita masih menanti bersama-sama berapa lama kira-kira hukuman yang akan dijatuhkan kepada Putri Chandrawati. Tadi kita sempat berdiskusi bisa jadi mungkin hukuman lebih berat atau mungkin bisa jadi hukumannya sama dengan dituntut oleh jaksa selama 8 tahun atau mungkin bisa saja cuma 6 tahun seperti yang disampaikan oleh Bang Nasrullah tadi ya. Peluangnya ada seperti itu ya. Mungkin terakhir saya minta Pak Samuel untuk memberikan closing statement Bapak terhadap sidang Sambo dan juga sidang Putri ini. Singkat saja. Ya, kami sangat meyakini bahwa majelis hakim itu adalah utusan Tuhan untuk memberikan keadilan di dunia ini. Oleh karena itu, kami memberi harapan kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kami atas tuntutan nanti terhadap Putri Chandrawati. Baik, nanti kita akan tunggu seperti apa ya. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Samuel, terima kasih Pak Nasrullah sudah bergabung sama kami di Breaking News TV. Pemirsa, pantau terus Breaking News karena kita masih memantau bagaimana jalannya sidang vonis terhadap Putri Chandrawati. Kami jeda dulu, nanti Breaking News akan dilanjutkan oleh rekan kami Caca Anissa. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.